Oke, teman-teman, selanjutnya di part ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari jurnal BLU ya. Di sini ada bagaimana pengembalian belanja. Kalau misalnya pengembalian belanja di BLU itu merupakan belanja yang expendable, yang merupakan belanja-belanja yang bukan aset gitu kan, itu kalau misalnya di tahun anggaran berjalan, berarti kan misal nih, kita belanja apa? Kita misalnya beban pegawai tadi ya, di tahun itu. Ternyata belanjanya itu kelebihan kita nyatetnya gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya ada pengembalian belanja itu pas pengesahannya ya kita nyatetnya. Itu kita nyatetnya kan kas kita berarti kalau ada pengembalian belanja otomatis kasnya itu bertambah, makanya kasnya itu di debit. Terus karena masih di tahun anggaran berjalan, maka tinggal kita balik aja beban tadi. Jadinya bebannya kita kurangi gitu. Ini juga kas dan bank BLU pada belanjanya langsung. Gitu. Kalau misalnya belanja pegawai berarti belanja pegawai. Belanja barang berarti belanja barang. Sedangkan kalau misalnya pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, berarti kan beban-beban pendapatan-pendapatan itu udah ditutup di tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya pengesahan pengembalian tahun anggaran yang lalu, yang bukan aset, itu kita bakal ngejurnalnya sama, kalau misalnya pengembalian belanja itu pasti di debitnya kas dan bank BLU, ya kan? Terus karena akun beban itu udah ditutup di tahun lalu, jadi kita nyatatnya adalah pendapatan lainnya BLU, gitu, cuma perbedaannya. Ini masih simple. Terus kalau misalnya pengembalian belanja BLU yang menghasilkan aset gimana nih? Nah, tergantung dia itu tahun anggaran berjalan ataupun tahun anggaran yang lalu. Kalau misalnya di tahun anggaran berjalan, berarti kan pas kita beli asetnya, di situ kan di tahun itu juga kita register gitu kan. Jadi pas ada pengembalian, jangan lupa karena ini pengembalian belanja, otomatis di debit itu kas dan bank BLU. Di kreditnya apa? Karena ini tahun anggaran berjalan, berarti di registernya di tahun itu gitu kan. Maka yang kita kredit adalah persediaan yang belum diregister gitu, ataupun aset tetap yang belum diregister. Itu. Sedangkan di buku besar kas yang kita kredit belanja barang ataupun belanja modal, tergantung apa belanjanya. Nah, selanjutnya sebenarnya kan kalau misalnya tahun anggaran berjalan itu si aset itu kan waktu kita beli itu pertama belum diregister, tapi di tahun itu juga kita ngeregister gitu kan. Kalau misalnya udah kita register, berarti kita juga harus mengurangi nilai aset yang udah kita register itu gitu. Awalnya di debit yang udah kita register, jadinya kita kredit gitu. Jadi debitnya persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Ya. Sedangkan kalau misalnya tahun anggaran yang lalu gimana pengembaliannya? Berarti kan kalau misalnya pengembalian belanja yang tahun lalu yang menghasilkan aset, itu kan udah diregister di tahun lalu kan. Jadi kita nggak perlu lagi di sini pakai akun yang belum diregister gitu. Jadi langsung aja kalau misalnya tahun anggaran yang lalu, itu pertama kita ngejurnalnya debitnya kas dan bank BLU, pada pendapatan lainnya BLU, terus untuk ngurangin nilai si asetnya, maka kita pakai koreksi ekuitas. Itu. Koreksi ekuitas pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya, terus pendapatan lainnya BLU pada koreksi ekuitas. Itu. Oke. Okay. Next ke jurnal standar beban dan belanja. Nah, di sini itu kita udah masuk ke jurnal penyesuaian, teman-teman. Kalau misalnya jurnal penyesuaian di BLU kan sama aja dengan penyesuaian di satker biasanya, ada beban persediaan, ada beban pengisian tak tertagih, piutang tak tertagih, maupun beban pengusutan. Selanjutnya ada akuntansi terkait kas dan setara kas. Jadi kas dan setara kas ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk kas yang ada di bentuk-bentuk kas gitu kan, kas dan setara kas. Nah, jadi ada kas dan setara kas ini yang dikelola BLU ini ada yang tidak perlu dilakukan pengesahan dan ada juga yang perlu dilakukan pengesahan. Jadi perlu dibedain ya. Ada yang harus disahkan, ada yang perlu disahkan, ada juga yang nggak perlu. Yang nggak perlu apa aja? Yang nggak perlu itu kalau misalnya setara kas BLU ini dalam hal ini tidak dilakukan pengesahan itu kalau misalnya berhubungan dengan
pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 bulan. Nah, kalau misalnya kurang dari 3 bulan ini namanya kas dan setara kas. Tapi kalau misalnya investasi lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun, itu dia itu masuknya ke investasi jangka pendek. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 bulan namanya kas dan setara kas. Nah, ketika kita beli ataupun kita melepaskan instrumen ini, kita nggak perlu lakuin pengesahan. Terus kalau misalnya kas lainnya di BLU itu, kalau dia itu nggak perlu dilakukan pengesahan karena dana yang diterima atau saldonya itu merupakan bukan milik dan bukan hak BLU yang menambah ekuitas bersih BLU. Jadi kalau misalnya kas lainnya ini itu bukan milik ataupun nggak menambah hak si ekuitas si BLU, itu nggak perlu disahkan. Sedangkan kas di bendahara pengeluaran itu merupakan kalau misalnya kas di bendahara pengeluaran ini dia itu kalau misal dia nggak perlu dilakukan pengesahan kalau misalnya dia itu karena telah tervalidasi oleh dan tercatat oleh KPPN Mitra Kerja selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum dan tidak dalam rangka menambah ekuitas bersih BLU. Jadi kuncinya di sini adalah kalau misalnya kas lainnya di BLU maupun kas di bendahara pengeluaran, itu kalau misalnya dia nggak nambah ekuitas BLU, tidak menambah hak ekuitas BLU, itu tuh nggak perlu dilakukan pengesahan. Sedangkan yang perlu dilakukan pengesahan apa aja nih? Kalau misalnya sehubungan dengan disahkannya pendapatan atau belanja BLU, ini pasti perlu pengesahan kan, kayak yang jurnal pendapatan sama belanja. Terus kalau misalnya ada setara kas BLU yang sehubungan dengan kepemilikan investasi jangka pendek kurang dari 3 bulan. Bedanya, ini tuh tadi, kalau yang di sini yang nggak perlu disahkan, itu adalah berkaitan dengan pembelian dan pelepasan. Pembelian dan pelepasan. Sedangkan kalau di sini adalah berhubungan dengan kepemilikan. Kalau berhubungan dengan kepemilikan itu perlu dilakukan pengesahan. Gitu. Terus kas lainnya di BLU, kalau misalnya dia itu sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, kayak PFK gitu kan, dan pajak-pajak yang belum di-store ini juga perlu dilakukan pengesahan. Gitu, teman-teman. Oke, terkait jurnalnya, kita lanjutkan di sesi berikutnya.